Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di studio lantai 15 KPP Wajib Pajak Besar 2. Selamat datang di podcast Opak Asin, obrolan pajak asik dan nyenengin. Ini di mana kita wajib menyampaikan SPT tahunan untuk orang pribadi. Kawan pajak tahu kan batas waktu terakhir untuk menyampaikan SPT tahunan ini yaitu tanggal 31 Maret 2024. Sudah masuk pertengahan bulan Maret artinya kawan pajak sudah harus mempersiapkan segala sesuatunya ya untuk menyampaikan dan juga melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Mulai dari bukti potongnya apakah sudah diberikan oleh pemberi kerja, dan dalam hal ini mungkin perusahaan jika kawan pajak adalah sebagai seorang karyawan ataupun pegawai, atau mungkin catatan laporan keuangan. Dan kemudian mungkin pembukuan ya bagi kawan pajak yang melakukan pembukuan. Tapi yang harus jelas sekali yang terkait dengan SPT tahunan berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang KUP bahwa setiap wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran, kemudian juga penyetoran dan melakukan pelaporan atas pajak yang terutang melalui SPT. Nah, SPT ini adalah surat pemberitahuan yang merupakan sarana yang kita gunakan untuk melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakan orang pribadi dan juga badan selama 1 tahun ke belakang. Jadi di tahun 2024 ini kita melaporkan SPT tahunan untuk tahun 2023. Ini sudah merupakan kewajiban yang sudah memang diatur di dalam Undang-Undang Perpajakan, jadi di mana akan ada konsekuensi jika kita tidak menyampaikan SPT tahunan bagi orang pribadi dan juga badan. Lalu bagaimana cara kita menyampaikannya? Selama ini kita sudah menyampaikan SPT tahunan secara online, yaitu melalui e-filing DJP, yaitu melalui DJP online pajak.go.id. Banyak juga di antara kita yang selalu lupa nih terkait password, karena DJP online ini kita mempunyai akun ya. Akun itu kita login menggunakan NPWP kita dan password. Umumnya biasanya karena dipakai 1 tahun sekali kita kebiasaan lupa atas password akun DJP online kita ini. Dan ketika kita lupa password ini, otomatis kita harus mereset passwordnya. Dan untuk mereset password ini dibutuhkan EFIN. Apa itu EFIN? EFIN itu adalah Electronic Filing Identification Number. Jadi tiap-tiap NPWP ini mempunyai satu EFIN masing-masing yang sudah terbentuk. Ini merupakan nomor identitas yang sangat penting bagi para wajib pajak agar wajib pajak dapat melakukan transaksi elektronik dengan Direktorat Jenderal Pajak di DJP Online. Dan hal ini sederhana ya kawan pajak, tapi selalu berulang-ulang dan ditanyakan oleh wajib pajak yang memang lupa ketika mau mereset password atau memasukkan password ketika ingin melaporkan SPT tahunannya. Untuk menjawab pertanyaan itu semua, saya akan langsung mengundang narasumber kita pada hari ini yaitu dengan Ibu Rati Silviani. Selamat pagi Mbak Rati. Pagi Mas Yayan. Iya, bagaimana kabarnya Mbak Rati hari ini? Alhamdulillah baik. Mas Yayan gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bagaimana untuk SPT-nya? Sudah lapor belum? Udah, suami saya yang lapor. Oh iya, karena Mbak Rati ini statusnya Iya. Istri, maka kewajiban pelaporannya ada pada suami. Suaminya. Untuk kawan pajak ketahui, untuk kita di KPP LTU 2 semuanya sudah melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Kami harap kawan pajak di sini juga sudah melaporkan, atau yang belum, kami ingatkan kembali bahwa tanggal batas waktu pelaporan yaitu 31 Maret 2024. Semoga kita semua termasuk kawan pajak hari ini yang ikut menonton L2 Live pada ini juga kabarnya baik ya, sehat, rezeki yang lancar, dan yang punya usaha semoga usaha juga lancar, karena kalau usahanya lancar otomatis penghasilannya akan bertambah. Penghasilan yang besar akan berbanding lurus dengan pembayaran pajak yang juga besar, otomatis akan menunjang perekonomian. Baik Mbak Ratih, bisa dijelaskan syarat
dan ketentuan untuk mengajukan permohonan aktivasi EVIN untuk wajib pajak orang pribadi. Baik Mas Yayan, jadi sesuai dengan PMK 29 tahun 2020, setelah berakhirnya pandemi COVID-19, layanan terkait EVIN dilaksanakan dengan mengacu kembali pada ketentuan sebelum pandemi COVID-19 Mas Yayan. Jadi layanan aktivasi EVIN dilakukan dengan datang langsung ke kantor pajak terdekat. Nah, ini ada beberapa syaratnya nih Mas Yayan. Jadi permohonan aktivasi EVIN dilakukan oleh wajib pajak sendiri dan tidak diperkenankan untuk dikuasakan. Kemudian wajib pajak mengisi, menandatangani, dan menyampaikan formulir permohonan EVIN dengan datang langsung ke KPP terdekat, ke KPP atau KP2KP. Ya, dan wajib pajak juga menunjukkan asli serta fotokopi identitas seperti KTP untuk WNI dan juga paspor, KITAS atau kitab untuk WNA. Lalu juga kartu NPWP atau surat keterangan terdaftarnya, dan juga menyampaikan alamat email aktif yang akan digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya, Mas Yayan. Oh, begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa banyak di antara akun pajak ini lupa EVIN. Ini bagaimana nih ceritanya Mbak Rati? Iya, jadi sebenarnya EVIN itu penting sekali ya Mas Yayan. Jadi kunci kalau wajib pajak itu mau akses layanan elektronik perpajakan. Nah, ini butuh EVIN. Sebenarnya kalau kawan pajak tidak lupa passwordnya, jadi kan bisa tuh langsung akses layanan elektronik. Tapi ini akan menjadi masalah ketika kawan pajak lupa password. Jadi harus ingat EVIN-nya berapa nomornya. Gitu. Buat reset password ya. Iya, nah itu kenapa kawan pajak itu harus bisa akses EVIN-nya untuk bisa lagi masuk ke akun DJP online gitu. Jadi sebenarnya tidak perlu dihafal ya? Iya. Jadi tuh sebenarnya ini perlu EVIN karena lupa password itu tadi ya Mas Yayan. Jadi sebetulnya EVIN ini dibutuhkan 1 tahun sekali waktu lapor SPT tahunan aja. Jadi sebenarnya kawan pajak harusnya tahu simpan di mana. Jadi tidak lupa. Bisa juga disimpan di email. Jadi di emailnya dikasih tanda, terus kalau misalnya kita bisa search itu supaya nggak lupa setiap tahunnya. Kalau Mas Yayan simpan nomor EVIN-nya di mana? Kalau saya setuju. Di email atau di mana? Saya lebih suka simpan di email karena di email itu lebih gampang pencarian ya. Iya. Gampang pencarian. Jadi tema kita pada hari ini cocok sekali kawan pajak. Kenapa? Karena saat ini kita mendekati pelaporan SPT tahunan seperti yang kita sampaikan tadi. Dan memang banyak di antara kita yang masih banyak lupa EVIN. EVIN-nya lupa. EVIN ini sebenarnya digunakan kan untuk mereset password ya, mereset password kita atau email. Nah, terkait dengan layanan lupa EVIN ini sebenarnya di Mbak Rati, di mana kanal-kanal permintaan yang diberikan DJP? Jadi ada kanal-kanal ya kabarnya ya? Iya. Diberikan DJP ya? Iya, ada Mas Yayan. Jadi kalau wajib pajak lupa EVIN, sebenarnya dari Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan beberapa alternatif nih Mas Yayan. Yang pertama, bisa datang langsung ke kantor pajak. Tapi kalau kawan pajak tidak bisa langsung, nah itu kan kebanyakan mungkin kawan pajak sibuk bekerja juga. Jadi di jam kerja itu tidak bisa keluar kantor. Nah, jadi tidak perlu datang ke KPP. Jadi kawan pajak bisa langsung hubungi Kering Pajak lewat telepon 1-500-200. Atau bisa juga lewat live chat di hari kerja. Dan jam layanannya saat bulan puasa ini dari jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian berikutnya juga bisa lewat aplikasi. Di aplikasi ini namanya M-Pajak Mas Yayan. Oh, ada aplikasinya ya, M-Pajak. Ini diinstal di mana ya Mbak Rati? Ini tersedia di App Store dan Play Store juga Mas Yayan. Jadi silahkan kawan pajak install aplikasinya. Untuk lupa EVIN juga tersedia di aplikasi M-Pajak. Dan di situ untuk masuk ke M-Pajak itu nanti ada face recognition untuk memastikan apakah itu wajib pajak yang bersangkutan. Oh, begitu. Berarti bisa diinstal di HP ya? Bisa. Dan menggunakan pakai face recognition. Jadi bukan berarti nanti kalau ada orang pegang HP sambil selfie-selfie, bisa jadi dia lagi face recognition ya Mbak Rati ya? Iya, mungkin kan gini-gini ya Mas, face recognition kayak lagi foto. Iya, Mas. Nah, ini selain menggunakan M-Pajak, ini juga ada alternatif lain nih Mas Yayan. Bisa juga lewat email.
Jadi bisa dikirim ke email lupa.evin@pajak.go.id untuk orang pribadi yang lupa Evin-nya dan tidak sempat ke kantor pajak. Silahkan kawan pajak bisa melalui email. Oh begitu ya. Berarti kita bisa melalui email, dan kalau email tentu bisa 24 jam ya Iya, layanannya. melalui email kan bisa di mana saja dan bisa kapan saja. Oke. Tidak dibatasi gitu, Mas. Boleh saya ulangi sekali ya Mbak Rati ya, untuk kawan pajak terkait dengan permintaan lupa Evin, sebenarnya sudah ada beberapa kanal nih yang memang diberikan oleh DJP. Yang pertama tentu datang langsung ke KPP ya, langsung Iya. datang ke KPP. Selanjutnya ada bisa melalui kering pajak 1.500-200, ada bisa live chat, Iya, dan bisa juga Mas Yayan, live via chat. ini ya, via M-Pajak ya tadi ya. Iya, live chat nanti akan dihubungkan dengan petugas juga. Oke, jadi kita bisa live chat itu ke www.pajak.go.id ya Mbak Iya, Rati ya. betul Mas Yayan. Nanti ada di bawah gitu Mas Di Yayan. sana di sebelah kanan bawah, Iya. agak kecil tapi kelihatan tuh paling bawah ada kolom chat di sana. Kemudian kawan pajak khusus bagi wajib pajak orang pribadi juga bisa minta Evin melalui aplikasi M-Pajak. Iya, Jadi betul. ada bisa live chat, bisa melalui M-Pajak. Seperti yang sudah disampaikan tadi, juga tidak kalah penting, perluasan kanal berikutnya adalah melalui email. Jadi email ini kami tekankan ada email yaitu lupa.evin@pajak.go.id. Jadi wajib pajak, kawan pajak bisa menggunakan email ini nih untuk melakukan pertanyaan untuk lupa Evin. Iya, Jadi Mas kalau Yayan. saya sebagai orang pribadi dari beberapa layanan tadi, kalau Mbak Ratih memilih yang mana sih sebenarnya kalau kira-kira ini? Kalau saya tanya dulu Mas Yayan, ini bisa keluar saat hari kerja nggak? Jam kerja gitu bisa keluar Kayaknya kantor nggak? susah. Iya, Iya. kayaknya kita sulit ya. Iya, mungkin kebanyakan kawan pajak agak sulit ya kalau Iya, keluar pada betul. saat jam kerja. Jadi kalau tidak bisa datang langsung ke kantor pajak, ada alternatif bisa lewat kering pajak saja, bisa telepon ke 1.500-200. Tapi saat ini mungkin ada susah untuk mengakses kering pajak ya Mas Yayan ya saat-saat ini karena di bulan Maret ini. Iya, memang agak ini ya, Iya. mungkin jalurnya trafficnya terlalu padat Tinggi mungkin ya. sepertinya iya, karena kan Mas Yayan saat ini kan bulan Maret pasti banyak sekali yang telepon 1.500-200, mungkin agak susah dihubungi atau antri agar tersambung ke petugas yang terkait. Karena betul. ini juga apalagi bulan puasa jam layanannya semakin singkat kan, Singkat, dari iya. jam 8 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kalau misalnya kawan pajak punya waktu luangnya di malam hari untuk lapor SPT namun lupa Evin, nah kawan pajak dapat mengirim email ke lupa.evin@pajak.go.id. Jadi waktunya itu lebih fleksibel. Tinggal Mas Yayan bisa juga untuk menyiapkan data-data yang diminta ya. Oh Jadi iya, siapkan betul. data-data dulu. Dan untuk layanan interaktif lewat telepon, kalau misalnya lewat telepon itu kan kawan pajak siapkan datanya, terus udah telepon tiba-tiba lupa. NPWP-nya di mana? Iya, maksudnya datanya belum siap, Iya, tapi udah tersambung, terus NPWP-nya hilang. Jadi menurut saya itu buang pulsa juga ya. Iya. Jadi kan kalau lewat email kita bisa santai ya, siapin datanya gitu. Lebih hemat biaya sih kalau menurut saya. Betul ya. Jadi lebih hemat pulsa dan hemat waktu kalau pengajuannya lewat email ya Mbak Rati ya. Iya, betul sekali Mas Yayan. Terkait dengan Evin memang banyak sekali ya kawan pajak yang mengajukan permintaan lupa Evin. Iya Mas Yayan, seperti kita beberapa kali mengadakan sosialisasi SPT tahunan orang pribadi ya sebelumnya. Banyak yang lupa ya. Iya, itu masih ada pegawai yang lupa Evin-nya. Jadi banyak permintaan lupa Evin, apalagi mendekati pelaporan SPT tahunan seperti Maret ini. Oh begitu. Oke Mbak Rati, kalau ada wajib pajak nih yang minta layanan lupa Evin melalui email, itu prosesnya bagaimana ya? Apakah langsung diberikan Evin-nya kepada wajib pajak melalui email ketika mengajukan permintaan, atau ada langkah-langkah yang harus dipenuhin gitu? Iya, jadi Mas Yayan ini kan prosesnya melalui email, tidak langsung datang ke kantor pajak ya, kawan pajak. Jadi petugas harus memastikan terlebih dahulu bahwa yang meminta layanan lupa Evin ini adalah wajib pajak atau memang yang berhak. Jadi ada proses konfirmasi data dulu. Jadi dipastikan dulu datanya benar. Jadi validasi data dulu Mas Yayan. Jadi kawan pajak itu menyebutkan ada 5 data yang akan divalidasi. Iya, jadi ada nama wajib pajak, yang kedua NPWP, lalu alamat terdaftar, kemudian alamat email terdaftar, dan juga nomor telepon atau handphone yang terdaftar. Dan pastikan kelima data ini harus sesuai. Jadi yang disebutkan oleh kawan pajak nanti akan divalidasi oleh petugas dan dicocokkan dengan data yang ada di sistem DJP.
Oh, berarti kalau misalnya yang tadi disebut alamat terdaftar, Mm-mm. alamat email terdaftar, nomor telepon terdaftar, artinya ini data-data dulu yang kita isi pas waktu mendaftarkan diri sebagai wajib pajak ya Mbak Rati ya? Iya, betul sekali Mas Yayan. Jadi kalaupun misalkan kawan pajak sudah pernah melakukan perubahan data, maka ini adalah data yang terupdate yang saat ini ada di sistem DJP. Oke. Kalau kawan pajak lupa dan tidak tahu nomor telepon yang pada waktu diinput pada waktu pendaftaran, itu bagaimana ya Mbak Rati ya? Jadi misalnya dari kelima data yang tadi saya sebutkan, lalu ada satu saja data yang lupa, maka itu permohonannya tidak bisa diproses. Jadi harus kelima-limanya itu harus Match lengkap, ya, iya harus harus lengkap ya. match, iya bisa Oh, begitu. tervalidasi Oke. gitu. Nah, ini kalau kawan pajaknya menghubungi kering pajak nih, tapi alamatnya lupa. Alamat mana yang digunakan pada waktu pendaftaran? Itu kira-kira gimana itu? Jadi nanti kawan pajak akan menyebutkan alamatnya dan itu yang akan kita validasi dulu Mas Yayan ke Oke, sistem DJP. Jadi kita cek, divalidasi ya iya alamatnya kita ya. cek dulu. Oke, jadi data keseluruhan yang itu harus sudah lengkap ya dan sudah dipastikan benar ya Mbak Rati ya. Ya betul. Khusus untuk permintaan melalui email, apa saja yang menyebabkan kawan pajak itu emailnya permintaannya ditolak Mbak Rati ya? Mm-mm. Karena sepertinya email ini kan lebih gampang karena data sudah siap, Iya alamatnya betul. jelas, kemudian nomor telepon ada ya. Iya Email betul. juga dikirimkan adalah email yang pada saat itu juga terdaftar, tetapi Mm-mm. masih ditolak. Itu kira-kira gimana ya? Iya, betul betul Mas Yayan. Jadi perlu kawan pajak perhatikan ketika kirim email, jadi emailnya itu ada email yang sama yang digunakan saat waktu daftar Oh untuk gitu. mengirim permohonan Mengirim itu. permohonan Iya, adalah email yang terdaftar ya. iya, Misalnya iya, kita pakai email lain, iya, walaupun email yang kita entry itu mm, benar, iya, tetapi kita mengirimnya pakai email lain itu iya, nggak biasanya bisa tertolak ya. tertolak permohonannya. Oh, oke oke. Kadang gini nih kawan pajak sudah lupa karena sudah lama sekali nih daftar NPWP-nya dan tidak tahu Mm, lagi pada saat itu menggunakan email yang mana. Itu kira mm-mm. gimana ya? Karena kan ini kita harus validasi data ya. Jadi Hmm. memang ini kita harus memastikan memang wajib pajak yang bersangkutan. Jadi kita harus memastikan juga emailnya tuh sama. Kawan pajak jadi harus menggunakan alamat email wajib pajak orang pribadi yang terdaftar untuk permohonan lewat email itu Mas Yayan. Dan kemudian di subjek emailnya itu ditulis lupa Evin gitu, Oh ditulis gitu pengirimannya ya. iya. Lupa ya, Vin ya. Dan lalu ada 5 data yang tadi 5 itu data ya, ya. Mas Yan inget gak yang 5 data tadi apa Yang aja? pasti NPWP, nama, alamat, nomor telepon, dan alamat email ya, Mbak Rati ya? Iya, iya betul sekali Mas Yayan. Dan selain itu nanti juga ada kalimat afirmasi Mas Yayan. Oh, afirmasi. Iya, Itu apa itu, Mbak? Kalimat kalimat afirmasi. afirmasi itu ini adalah kalimat yang menyatakan bahwa wajib pajak tersebut adalah wajib pajak yang berhak untuk mendapat layanan lupa Evin. Semacam pernyataan ya, gitu ya. Iya, iya, betul, betul. Jadi, untuk kalimat afirmasi ini ada di semua kanal ya, Mbak Rati? Iya, betul Mas Yayan. Jadi baik itu lewat telepon ataupun lewat email. Jadi kalau lewat telepon nanti petugasnya akan membacakan kalimat afirmasinya. Kalau di email nanti kawan pajak mengetik ulang kalimat Oh, afirmasi kita itu, ketik ya. Mas Yayan. Iya. Oke, jadi memang kawan pajak penyebab umum yang terjadi ketika kita melakukan permintaan lewat email dan terjadi penolakan adalah karena memang email itu berbeda dari email yang sudah Mm-mm. didaftarkan. Iya. Jadi kita mengirim waktu kita mendaftarkan emailnya A, pas waktu mengirimkan kita menggunakan emailnya B, sehingga Mm-mm. terjadi penolakan. Mm-mm. eh Nomor NPWP kalau misalnya permintaan EVIN itu tolak, kira-kira kawan pajak harus gimana ya Mbak Rati ya? Jadi misalnya permintaan lewat email itu ditolak ya Mas Ya. Yayan dan kawan pajak akan mendapat balasannya. Jadi di balasannya itu ada ini tulisan yang ditolak apa. Karena apa dari 5 data tadi. Ada Mungkin ada alasannya, yang ada alasan iya. penolakan Jadi ya. mungkin gak validnya yang mana gitu. Mhm. Nah, itu akan disebutkan di email atau mungkin ada juga kasus kawan pajak itu belum pernah aktivasi. Jadi nggak bisa lupa Evin, tapi dia belum aktivasi. Maksudnya mungkin jadi belum diaktifkan. Aktifnya ya. Iya, kalau masalah aktivasi, ini kawan pajak akan diarahkan untuk aktivasi dulu ke KPP terdekat. Oke, jadi Iya, terkait aktivasi EVIN dan permintaan EVIN ini sebenarnya dua hal yang berbeda ya Mbak iya Rati betul ya? sekali Mas Yayan. Berbeda ya. Mm-mm. Jadi lupa EVIN ini sebenarnya adalah untuk kawan pajak yang sebelumnya memang EVIN-nya sudah aktif dan sudah dapat menggunakan akun DJP online untuk melaporkan pajaknya. Mm. Sedangkan untuk aktivasi EVIN ini adalah kawan pajak yang sama sekali memang belum pernah aktivasi EVIN dan belum pernah menggunakan DJP online. Dan Mm-mm. EVIN ini adalah
cara untuk kita mengaktifkan akun DJP online kita. Mhm. Kalau misalnya ditolak lewat email itu akan mendapatkan balasan pemberitahuan ya Mbak Rati ya? Iya betul Mas Yayan. Jadi nanti di email balasannya itu ada keterangannya kenapa ditolak. Jadi wajib pajak itu dapat melengkapi terlebih dahulu dari 5 data tadi yang mana yang belum valid, nah harus dilengkapi gitu. Oke. Jadi Mbak Rati, saya ingin mengulang kembali ya, apa yang sudah kita bahas. Jadi layanan lupa e-Fin itu bisa melalui live chat, kering pajak, aplikasi M-Pajak, sampai dengan email. Ketika semua datanya berbeda, maksudnya Mhm. tidak match ya, Iya. maka biasanya akan ditolak tuh Mhm. permohonannya gitu ya. Mhm. Iya betul. Oke, kalau melalui cara-cara tersebut ditolak permintaan e-Fin-nya, maka kawan pajak harus datang ke KPP atau KP2KP terdekat gitu ya. Iya betul Mas Yayan. Nah, ini yang harus menjadi catatan bagi kawan pajak ya, ketika layanan kanal-kanal tadi seperti disebutkan di atas, layanannya tertolak, maka kawan pajak bisa langsung datang ke KPP atau KP2KP terdekat. Iya, atau misalnya seperti tadi kasusnya yang belum aktivasi e-Fin ya Mas Mhm. Yayan. Jadi kawan pajak ini harus datang langsung ke KPP atau KP2KP terdekat. Oke. Jadi sebenarnya kanal-kanal tersebut sudah cukup membantu ya, hanya saja mungkin kendalanya memang ada data-data yang kita lupa ya Mbak Rati ya. Mhm. Lalu kalau kita belum aktivasi e-Fin, apakah bisa aktivasi e-Fin secara online ya Mbak Rati? Oh, mungkin maksudnya belum punya e-Fin itu belum aktivasi ya. Iya. Jadi itu memang sampai dengan saat ini tidak bisa online Mas Yayan. Oh, tidak Jadi bisa kawan online lah. pajak harus langsung datang ke KPP yang terdekat saja boleh. Oke, Ya. jadi harus kita bedakan ya untuk lupa e-Fin itu ada Iya. kanal-kanal yang bisa kita pergunakan, tetapi Mhm. khusus untuk aktivasi untuk e-Fin yang belum aktif maka perlu datang langsung ke KPP. Iya, betul sekali Mas Yayan. Oke. Nah, ini kalau kejadiannya e-Fin-nya lupa dan emailnya lupa juga, Mhm. itu gimana tuh, Mbak? Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, di sini kuncinya ada 5 data tadi. Jadi harus bisa disebutkan Mas Yayan data-datanya dengan benar dan lengkap. Karena nanti e-Fin-nya akan dikirimkan ke email terdaftar. Jadi email itu benar-benar kuncinya. Kalau benar-benar lupa, maka solusinya cuma satu Mas Yayan, harus Iya. datang ke KPP terdekat. Jadi memang harus penting, email itu penting Penting ya banget. email Iya, ya. penting sekali. Jadi setahu saya gini Mbak Ratih, ketika kita sudah mempunyai e-Fin ya, kita Mhm. punya e-Fin dan kita punya akun DJP online, itu kita setahu saya kita bisa mengganti email kita ya di akun DJP Iya, online bisa kita ya Mbak bisa Ratih ya? bisa Bisa ya? bisa. Di situ teman pajak ketika sudah bisa mengakses akun DJP online, di situ maka akan tertera profil kita. Di Mhm. profil itu setahu saya kita bisa mengediting atau mengganti profil berupa nomor HP dan Iya alamat email begitu ya Mbak Rati ya? iya. Nah itu. Jadi misalnya seperti tadi udah 5 data itu nggak bisa dan juga cara kanal-kanal tadi seperti live chat, Iya, email, itu memang solusinya yang terakhir emang terpaksa harus ke datang ke KPP. KPP Iya, mau ya, nggak mau benar Mas ya? Yayan, iya, emang harus ke Oh iya iya KPP oke. caranya. Jadi kawan pajak, mudah-mudahan apa yang sudah dijelaskan tadi dari awal sampai saat ini juga dapat dipahami oleh kawan pajak ya. Jadi e-Fin itu sangat penting bagi kita semua dalam hal pelaporan. E-Fin itu sebenarnya digunakan kalau kawan pajak mengalami kendala berupa lupa password dan lupa email. Mhm. Jadi tidak bisa login ke akun DJP online-nya. Tetapi Mhm. kalau kawan pajak tidak lupa password akun DJP online-nya sebenarnya tidak ada masalah. Begitu ya Mbak Rati ya? Iya, betul sekali Mas Yayan. Jadi memang perlunya e-Fin tuh karena lupa passwordnya itu Mas yang Oh tadi. password ya? Iya, apalagi bulan Maret ini kan sudah saatnya untuk menyampaikan lapor SPT ya. Jadi baru Mhm. dicek mungkin baru inget, jadi permintaan lupa e-Fin langsung membludak nih. Oh Biasanya iya emang di Maret benar nih, benar. sebelum-sebelumnya mungkin masih mikir ada di handphone, ada di email, tapi ternyata waktu baru mau coba nih sekarang, ternyata lupa Lupa ya? e-Fin-nya. Iya, makanya Karena langsung tinggi nih iya betul, karena permintaannya. kita kan lapor SPT setahun sekali ya. Iya. Jadi biasanya untuk wajib pajak orang pribadi, penggunaan DJP online itu biasanya hanya 1 tahun sekali pada umumnya Mhm. ya, tapi tidak semua ya. Tidak Iya. semua. Untuk biasanya untuk orang pribadi dengan status karyawan, penggunaan akun DJP online ini sebenarnya cuma 1 tahun sekali. Berbeda Iya. dengan yang usahawan. Usahawan Iya. kadang dia
Bisa login tiap bulan Iya, karena bisa betul. untuk melaporkan SPT masa yang lainnya, Betul misalnya betul. pasal 23 atau Iya. PPh final, Iya, gitu. untuk orang pribadi sih ini karena 1 tahun sekali aja, jadi mungkin Evinnya pasti selalu terlupa nih Mas Yayan. Kalau misalnya Oke, taruh di handphone, kalau ganti data-datanya hilang juga ada kemungkinan gitu kan? iya betul. Iya. Jadi gini kan pajak, misalnya kan pajak terkendala nih, terkendala lupa EVIN atau apa. Jadi TJP sudah menyiapkan kanal-kanal seperti yang disebut di atas. Ada kering pajak, ada live chat, ada pakai M pajak yang berarti Iya, ya. M-Pajak bisa. Ah, jadi ada bisa telepon langsung. Tapi kalau misalnya dari kanal-kanal ini tidak bisa wajib pajak tetap terkendala, kami sarankan wajib pajak langsung datang ke KPP terdekat. Kurang lebih Mhm. seperti itu. Jadi memang kalau layanan langsung di KPP itu sebenarnya lebih langsung ya, lebih instan. Mungkin kawan Iya. pajak bisa juga sekalian konsultasi Mbak Rati ya. Iya, betul. Kalau Bisa misalnya konsultasi. ini ada kesulitan pengisian SPT juga bisa sekalian tuh Mas Oh Yayan. iya, Iya, setahu bisa bisa saya di dibantu. di tiap KPP atau KP2KP itu kawan pajak ada namanya layanan helpdesk. Mhm. Layanan helpdesk ini memang kita selenggarakan itu untuk pelayanan wajib pajak. Nah, ini kawan pajak misalnya ada kendala lupa EVIN atau terkendala untuk pengisian SPT, bisa menggunakan layanan ini untuk Mhm. meminta bantuan atau asistensi ya, begitu Iya, ya. betul betul Mas Yayan. Kalau Mbak Rati ada pengalaman di helpdesk nggak Mbak Rati? Ya kalau misalnya di helpdesk memang saat kita lagi kebagian piket nih ya Mas Yayan ya, Iya. pasti selain awalnya pasti mau bilang lapor SPT ya kan Mas Yayan, Betul. udah lapor SPT tapi waktu kita mau bantu isi, pasti nanti jadi mundur lagi karena Evinnya lupa. Betul betul Password, pertama betul, password. bener. Lalu kalau misalnya emailnya sudah ingat, terus password emailnya juga nggak inget, itu juga nggak bisa. Banyak kendalanya Iya, ya. kalau misalnya lupa kan nanti dikirim ke email, lalu nanti Betul. emailnya lupa Emailnya password lupa juga juga, ya, jadi betul. ujung-ujungnya tetap Evin lagi kan Evin Mas lagi, Yayan. benar. Iya, pasti ujung-ujungnya permintaan lupa Evin tuh jadi meningkat setiap bulan Maret. Kendalanya memang macam-macam kan pajak, Iya. bisa jadi lupa password. Ketika passwordnya sudah ingat, ternyata emailnya lupa dan Mhm. emailnya harus di reset juga. Jadi kami sarankan kawan pajak pertama Evin bisa dicatatkan di tempat-tempat tertentu, misalnya email atau sekaligus passwordnya. Juga kami sarankan untuk email yang aktif agar jangan sampai lupa passwordnya. Karena kalau sudah lupa email, passwordnya kita nggak bisa bantu ya Mbak Rat ya Iya, kalau email ya. iya. Sebaiknya ini juga mungkin ada tips untuk kawan pajak untuk membuat passwordnya itu yang mudah aja ya Mas Yayan. Yang mudah Maksudnya diingat ya. iya, atau bisa juga disamakan dengan password email karena kan kita lebih ingat password email Betul kita. betul. Heeh. Jadi disamakan saja dengan DJP online-nya agar memudahkan kawan pajak. Karena di DJP online ini untuk passwordnya kita tidak ada mensarankan mengganti password per masa tertentu ya Mbak Rati ya. Iya, iya. Benar ya? Iya, jadi pilih password yang mudah aja supaya tidak harus minta Evin terus setiap tahun gitu Oke. passwordnya. Yang penting itu sih. Baik kawan pajak, tidak terasa kita harus mengakhiri obrolan kita pagi hari ini dalam acara LT2 Live episode ke-26 di hari Jumat tanggal 15 Maret 2024. Terima kasih sekali atas atensi yang telah diberikan oleh kawan pajak semua. Jangan lupa ikuti LTO2 Live episode lainnya. Dan harapan kami melalui acara ini, kita juga bisa sama-sama belajar ya dan meningkatkan pemahaman kita tentang perpajakan. Bagi kawan pajak, saya ucapkan terima kasih dan terima kasih juga kepada Mbak Rati. Saya boleh mengingatkan sekali lagi nggak Mas Ian Oh iya, kepada kawan boleh. pajak Kira-kira untuk apa tuh? reminder. Hmm? Jadi saya ingin mengingatkan sekali kepada kawan pajak apabila ingin mengajukan permintaan lupa Evin. Jadi saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa tadi syaratnya ada 5 yang harus disebutkan, baik itu melalui email ataupun saat telepon ke kering pajak. Jadi Oke. kawan pajak harus bisa memverifikasi 5 data tadi dan kemudian ada afirmasi ya, jangan lupa kawan pajak, dan juga bisa dikirim ke email lupa.evin@pajak.go.id. Dan kalau kawan pajak lupa 5 data tadi, maka kawan pajak harus ke kantor pajak saja. Sudah tidak bisa menggunakan kanal tadi. Saya ingin mengingatkan sekali lagi untuk poin itu. Oke, berarti poin tadi harus diingat ya Mbak Rati Iya, ya. Ada iya. kanal pertama, kanal tadi ada 4 ya. 4 Iya, kanal 4. tadi. Dan persyaratan tadi ada 5. 5 data, 5 ya. data, ada nama,
NPWP, alamat, nomor telepon, dan alamat email. Iya, Dan ini saya betul. ingatkan sekali kawan pajak, ini adalah data-data yang diinput pada saat wajib pajak atau kawan pajak mendaftarkan diri sebagai NPWP. Ingat nih, Iya, 5 data betul. ini harus valid ya. Harus Harus harus. valid semuanya. Nah, Iya. ini kalau data ini sudah lengkap, maka kawan pajak bisa menggunakan 4 kanal di atas tadi ya. Iya. Nah, Dan kalau misalnya udah cari-cari nih Mas Yayan, maksudnya mentok ya. iya udah mentok terus nggak ketemu nih dan nggak ingat 5 data tadi yang waktu didaftarkan, jangan lama-lama kawan pajak langsung saja sebaiknya datang ke KPP untuk melakukan perubahan data di sana sebelum mepet untuk pelaporan SPT tahunan Oh maksudnya iya, Mas oke. Yayan, Bisa daripada update data ya? Bisa update iya data ya? bisa-bisa daripada kawan pajak harus cari dulu 5 data itu gitu. Langsung saja datang ke kantor Oh, bisa pajak. update data ya? Iya, bisa Biasanya bisa. umumnya email ya Mbak Ranti ya. Kadang kita Iya. email itu lupa password, lupa ini, Mm-mm. kita bikin email baru. Mm-mm. Sehingga email kita yang kita pakai sekarang berbeda dengan email yang terdaftar di KPP. Iya, iya. Oke. Baik kawan pajak, saya Yayan dan Dan narasumber saya. saya Rati Selviani. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa. Sampai jumpa pada live chat berikutnya.